Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qalallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin ilal ladzina amanu wa amilus solihah. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Kita berjumpa lagi di dalam program Jejak Langkah episode yang ke-75. Kita masih melanjutkan kajian bab terakhir dari kekuasaan dinasti Umayyah. Kita sedang mengambil pelajaran hikmah dari kekuasaan Bani Umayyah yang bisa bertahan sampai hampir 90 tahun itu. Mulai dari tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi. Kita sudah melakukan kajian dalam beberapa episode dan kita sudah sampai pada Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Di mana Khalifah Hisham bin Abdul Malik ini bisa berkuasa selama 19 tahun dan mengambil banyak pelajaran dari sejarah para pendahulunya. Nah, setelah Hisham bin Abdul Malik inilah kemudian terjadi proses keruntuhan itu. Selama 7 tahun yang terakhir dari masa kekuasaan Bani Umayyah ini terjadi banyak pemberontakan di mana para khalifah dari pengganti Hisham bin Abdul Malik ini tidak ada lagi yang mumpuni seperti khalifah-khalifah yang sebelumnya. Sehingga pada tahun 750 Masehi, Bani Umayyah ini mengalami keruntuhan total dan kemudian nantinya berganti dinasti. Sebelum kita memasuki 7 tahun fase keruntuhan Bani Umayyah ini, mari kita lihat beberapa track record dari khalifah-khalifah sebelumnya yang hebat-hebat. Di mana mereka ini meninggalkan banyak pelajaran kepada kita. Tidak semua dari 14 khalifah di sepanjang dinasti Umayyah itu, melainkan ada beberapa khalifah yang berkuasa cukup panjang dan kemudian meninggalkan legasi atau pelajaran-pelajaran politik bagi kita semua. Yang pertama yang sangat mengesankan dari Bani Umayyah ini adalah pendiri dari Bani Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Dialah yang meletakkan dasar-dasar dari kekuatan politik pemerintahan Bani Umayyah itu selama hampir 90 tahun. Dia bisa berkuasa selama 19 tahun dengan bertumpu pada kekuatan militernya. Yang dilakukan oleh Muawiyah pada waktu itu membangun kekuatan militer dan kemudian menjadikan pemerintahannya stabil. Sepanjang 19 tahun itu bahkan kemudian bisa meluaskan kekuasaannya. Wilayahnya bertambah sangat luas dari Jazirah Arabia, kemudian masuk ke kawasan yang lebih utara, di Suriah, di Irak, di Iran, dan kemudian sejumlah kawasan ke arah Afrika, dan kemudian ke timur ke arah India dan Rusia. Nah, sahabat sekalian, ini adalah khalifah yang pertama yang meletakkan pondasi dinasti Umayyah itu. Catatan yang lain lagi melompat kepada Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Ini dari jalur yang berbeda, bukan keturunan Muawiyah, melainkan keturunan dari sepupu Muawiyah yaitu Marwan bin Al-Hakam. Abdul Malik ini juga memberikan catatan sejarah yang sangat mengesankan. Karena bisa berkuasa lebih panjang, paling panjang di dalam dinasti Umayyah itu. Kalau Muawiyah bisa bertahan, berkuasa selama 19 tahun, maka Abdul Malik bin Marwan ini berkuasa selama 20 tahun. Mulai dari tahun 685 sampai tahun 705. Bagaimana dia bisa mempertahankan kekuasaannya sepanjang itu atau selama itu? Sama dengan Muawiyah, dia mengambil pelajaran dari Muawiyah, yaitu bertumpu pada kekuatan militernya. Nah, selama 20 tahun itulah pemerintahannya stabil. Dia bisa menekan kaum oposisi dengan kekuatan militer itu. Meskipun ini tidak disukai oleh kebanyakan rakyat, tetapi dia bisa memerintah dengan stabil.
bahkan menambah luas wilayah kekuasaan Bani Umayyah pada waktu itu. Nah, berikutnya yang juga mengesankan adalah khalifah pengganti dari Abdul Malik ini, yaitu anak dari Abdul Malik. Dialah Walid bin Abdul Malik. Dia bisa berkuasa 10 tahun lagi, dikarenakan sudah mendapatkan warisan kekuasaan yang stabil dan kekuatan militer yang hebat pada waktu itu, yang menjadi tulang punggung kekuasaan dari Bani Umayyah. Walid bin Abdul Malik bisa berkuasa selama 10 tahun kemudian. Dan di tangannya dia inilah kemudian dalam kestabilan pemerintahnya, Walid bisa melakukan pembangunan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan mulai memperhatikan berbagai hal kebutuhan umatnya atau kebutuhan rakyatnya. Jadi dia meletakkan legasi yang ketiga setelah Muawiyah, Abdul Malik, dan kemudian Walid bin Abdul Malik. Setelah itu muncullah khalifah yang berikutnya yang juga meletakkan catatan sejarah dengan tinta emas meskipun waktunya sangat pendek, yaitu Sulaiman bin Abdul Malik dan Umar bin Abdul Aziz. Mereka ini tercatat di dalam tinta emas sejarah dikarenakan berani mengubah arah politik dari kekuatan Bani Umayyah yang bertumpu pada militer, pendekatan militeristik baik di dalam negeri maupun di luar negeri, menjadi pada pendekatan pelayanan dan kesejahteraan. Sulaiman bin Abdul Malik mengubah itu menjadi pendekatan yang non-militeristik. Tetapi disinilah kemudian muncul pergolakan politik karena dia menyingkirkan orang-orang yang menjadi tumpuan militer pada waktu itu. Sehingga Sulaiman mengalami kematian hanya dalam 2 tahun kekuasaannya. Dilanjutkan oleh Umar bin Abdul Aziz yang melanjutkan polisi itu, non-militeristik, memperhatikan pelayanan, memperhatikan kesejahteraan, perekonomian, pendidikan, dakwah, dan seterusnya yang menyebabkan waktu itu pemerintahan umat Islam menjadi pemerintahan yang sangat didambakan oleh rakyatnya dan berbondong-bondong banyak orang masuk Islam pada waktu itu. Tetapi sekali lagi pergolakan politik mengakhiri kekuasaan Umar bin Abdul Aziz itu hanya 3 tahun. 2 khalifah ini menjadi catatan penting dikarenakan berani mengubah orientasi politik dari militeristik menjadi non-militer dan berorientasi kepada kesejahteraan rakyatnya. Tetapi ternyata tidak mampu bertahan terhadap intrik-intrik politik yang dilakukan oleh lawan-lawan politiknya, terutama dari kalangan militer, dan yang tidak menyukai pendekatan politik yang dilakukan oleh kedua khalifah ini. Sehingga di era berikutnya, kekuasaan Bani Umayyah ini kemudian dijalankan kembali secara militeristik dan memunculkan kekacauan kembali dalam arti oposisi kemudian ditekan secara keras, munculkan pemberontakan dan kebencian rakyat kepada pemerintah yang melakukan pendekatan kekerasan secara militer pada waktu itu. Tetapi di zamannya Hisam bin Abdul Malik, yang dia ini bisa memerintah panjang lagi selama 19 tahun, dia mengambil pelajaran dari para pendahulunya. Pelajaran pertamanya adalah bahwa stabilitas politik itu bisa dikendalikan secara militer. Maka dia menjalankan pendekatan militeristik itu untuk membangun kestabilan politik dan pertahanan dan keamanan di dalam negeri, termasuk juga untuk perluasan wilayah. Tetapi dalam waktu yang bersamaan, dia mencoba melanjutkan apa yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz untuk lebih memperhatikan pelayanan, kesejahteraan, dan pendekatan-pendekatan yang non-militeristik kepada oposisi maupun kepada rakyat secara umum. Nah, di zamannya Hisam bin Abdul Malik inilah terjadi kestabilan politik dan dia bisa memerintah berkuasa selama 19 tahun. Banyak kemajuan di zamannya itu. Selain kestabilan politik dan perluasan wilayah, dia juga mewariskan
pembangunan infrastruktur, kemudian seni, budaya, keilmuan, dakwah, dan seterusnya di zamannya Hisham bin Abdul Malik. Nah, setelah Hisham bin Abdul Malik inilah kemudian tidak lagi ada khalifah yang hebat seperti sebelumnya. Hisham bin Abdul Malik ini berkuasa mulai tahun 724 sampai 743. Meninggalkan banyak warisan, banyak legasi dari zaman keemasan Bani Umayyah. Tetapi semenjak wafatnya Hisham bin Abdul Malik pada tahun 743 sampai 750 itu, 7 tahun yang terakhir, Bani Umayyah mengalami kemunduran luar biasa dikarenakan tidak memiliki lagi khalifah-khalifah yang hebat seperti yang sebelumnya. Dan ternyata pendekatan politik yang militeristik selama ini itu memunculkan bibit-bibit pemberontakan yang semakin menguat di zamannya setelah Hisham bin Abdul Malik itu. Sepeninggal Khalifah Hisham bin Abdul Malik ini, dia digantikan oleh Walid II bin Yazid II. Ternyata Walid II bin Yazid II ini tidak memiliki kemampuan seorang pemimpin, seorang khalifah yang dibutuhkan pada waktu itu. Padahal keadaan rakyat, keadaan politik sedang gonjang-ganjing dikarenakan banyak memunculkan pemberontakan sepeninggal dari Hisham bin Abdul Malik. Maka Walid II bin Yazid II ini dikarenakan ketidakmampuannya sekaligus tidak disukai oleh rakyat. Dikarenakan ternyata perilakunya buruk. Tidak bisa dijadikan pemimpin kata rakyat pada waktu itu, maka terjadilah pemberontakan yang meruntuhkan kekuasaannya. Hanya 10 bulan dia berkuasa. Runtuh dan kemudian dia mengalami kematian dalam peperangan dengan para pemberontak itu. Maka Walid bin Yazid ini digantikan oleh sepupunya yaitu Yazid bin Walid. Ya, Yazid III bin Walid I. Memang di kalangan mereka memiliki nama-nama yang kurang lebih sama, tetapi binnya itu yang menunjukkan dia ini anak siapa. Sambil menunjukkan bahwa mereka berorientasi kagum kepada pendahulunya. Nah, yang menarik, Yazid III dengan Yazid II dengan Yazid I ternyata memiliki perilaku yang sama. Dianggap berperilaku buruk dan mengabaikan kepentingan rakyat. Mereka banyak bermewah-mewah dan kemudian melakukan aktivitas yang tidak disukai, bahkan dianggap menyimpang dari ajaran agama. Nah, di tangan Yazid bin Walid ini terjadi lagi semakin banyak pemberontakan dan dia hanya bisa bertahan 6 bulan saja. Yang sebelumnya 10 bulan mati, terbunuh di dalam peperangan, dan yang kedua ini Yazid bin Walid ini juga terbunuh di dalam peperangan. Bertahan hanya 6 bulan. Kemudian digantikan oleh adiknya Ibrahim bin Walid. Dan ternyata dia juga tidak mampu mengatasi persoalan gejolak politik pada waktu itu dan hanya bertahan 2 bulan kemudian melarikan diri, bersembunyi dari kejaran para pemberontak. Dan kemudian kalangan istana berusaha menemukan siapa yang bisa mengendalikan situasi ini. Maka dibaiatlah sepupunya yang lain lagi, yaitu Marwan bin Muhammad. Ini dari jalur yang berbeda. Jadi Khalifah Marwan yang meletakkan pondasi dari generasi Marwani namanya, selain generasi yang Muawiyah, itu ada generasi yang keturunan Marwan. Dia adalah sepupu dari Muawiyah itu. Nah, Marwan ini memiliki 3 putra yang semuanya kemudian menurunkan khalifah-khalifah di jalur keturunan Marwani itu. Yang paling panjang dan paling banyak menurunkan khalifah adalah Abdul Malik. Abdul Malik yang berkuasa selama 20 tahun itu. Salah satu khalifah yang memiliki catatan bisa memerintah dengan menstabilkan kondisi politik sampai begitu panjangnya. Dia punya adik Abdul Aziz yang nanti menurunkan khalifah juga, Umar bin Abdul Aziz.
Sedangkan Abdul Malik ini menurunkan beberapa khalifah, ada Walid bin Abdul Malik, ada Sulaiman bin Abdul Malik, ada Yazid bin Abdul Malik, dan kemudian Hisham bin Abdul Malik. 4 putra dari Abdul Malik ini. Nah, saudara dari Abdul Malik itu ada namanya Muhammad. Dia menurunkan khalifah yang terakhir, yaitu Marwan II bin Muhammad bin Marwan. Inilah yang menjadi khalifah terakhir dari Bani Umayyah itu. Dia bisa memerintah selama 6 tahun. Mulai dari tahun 744 sampai 750. Tetapi situasi politik sudah kacau balau, terjadi banyak pemberontakan di mana-mana. Nah, dia ternyata akhirnya juga tidak mampu mengontrol pemberontakan-pemberontakan dari rakyatnya, dan akhirnya terbunuh juga ketika terjadi perang dengan para pemberontak itu pada tahun 750. Itu menjadi akhir dari sejarah Bani Umayyah, di mana pada tahun 750 itu hampir seluruh dari dinasti Umayyah itu dimusnahkan, dihabisi oleh pemberontak pada waktu itu, yang kemudian mengambil alih kekuasaan Bani Umayyah. Siapakah yang mengakhiri kekuasaan Bani Umayyah itu? Ternyata kemudian memunculkan Bani berikutnya atau dinasti berikutnya, yaitu dinasti Abbasiyah. Siapakah sebenarnya Bani Abbasiyah yang meruntuhkan kekuasaan Bani Umayyah ini? Sesungguhnya mereka berada di dalam jalur yang sama, di dalam silsilah mereka. Antara Bani Umayyah dengan Bani Abbasiyah ini kalau ditarik ke belakang, mereka bertemu di dalam silsilahnya. Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah ini sesungguhnya memiliki nenek moyang yang sama. Kalau ditarik mundur ke belakang atau ke atas silsilahnya, akan ketemu di nenek moyangnya yang bernama Abdul Manaf. Abdul Manaf ini memiliki 2 anak, yaitu Abdul Syam dan Hashim. Kemudian Abdul Syam memiliki anak Umayyah yang melahirkan Bani Umayyah. Sedangkan Hashim itu akan melahirkan Bani Hashim, di mana Hashim ini memiliki anak namanya Abdul Muthalib. Dan Abdul Muthalib ini adalah kakek dari Nabi Muhammad SAW. Abdul Muthalib memiliki sejumlah anak, di antaranya adalah Abdullah, yaitu ayahanda dari Nabi Muhammad. Kemudian ada pamannya bernama Abu Talib, yang nantinya melahirkan Ali bin Abu Thalib. Selain itu, paman Nabi ada yang namanya Al-Abbas. Nah, Abbas inilah yang kemudian menjadi nama dari Bani Abbasiyah. Keturunan dari paman Nabi yang namanya Abbas inilah yang nanti akan melahirkan dinasti Abbasiyah yang meruntuhkan dinasti Umayyah dan kemudian akan bertahan lebih lama lagi, sepanjang kira-kira 500 tahun. Jadi persaingan antar bani di kalangan masyarakat Quraisy pada waktu itu sesungguhnya adalah hal yang biasa. Tetapi oleh Rasulullah kemudian dicoba diatasi, dirangkul semuanya bani-bani itu. Tidak ada lagi persaingan antara keluarga, karena semuanya adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Semuanya dicoba diatasi oleh Rasulullah, dan ketika beliau wafat pun sudah meletakkan pondasi itu. Kekuasaan politik diwariskan tidak berdasarkan pada bani atau keluarga, melainkan pada umat. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Sehingga ketika beliau wafat tidak digantikan oleh keluarganya dari Bani Hashim misalnya, melainkan oleh Abu Bakar. Abu Bakar ini bukan Bani Hashim, bukan Bani Umayyah. Abu Bakar adalah dari Bani Taim. Sama sekali berbeda, tidak ada ikatan keluarga dengan Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian pengganti dari Abu Bakar, Bani Taim itu adalah Umar bin Khattab, juga dari Bani yang berbeda, yaitu Bani Adi. Nah, pengganti dari Umar bin Khattab itu adalah Utsman bin Affan, dia dari Bani Umayyah. Nah, menariknya di zamannya Utsman bin Affan ini, Bani Umayyah itu mulai kelihatan berkuasa.
Sehingga mulai memunculkan friksi dan Utsman bin Affan mengalami kematian melalui pemberontakan dikarenakan dianggap Utsman bin Affan ini mulai menerapkan kembali sistem keluarga. Padahal tidak demikian keadaannya. Pada waktu itu Utsman bin Affan cuma ingin mengendalikan situasi pemerintahan secara profesional, dalam arti memilih orang-orang yang bisa dikendalikan, yang sevisi dengan beliau. Tetapi itu mulai memunculkan bibit-bibit masalah perpecahan secara politik. Begitu Utsman bin Affan terbunuh, dia dari kalangan Bani Umayyah digantikan oleh Ali bin Abi Thalib dari Bani Hashim. Nah, disinilah mulai memunculkan friksi yang semakin melebar antara Bani Umayyah dengan Bani Hashim itu. Nah, ternyata Ali bin Abi Thalib pun kemudian terbunuh di dalam konflik yang seperti itu. Nah, ini menjadi cikal bakal perpecahan antara Bani Umayyah kemudian dengan Bani Hashim. Di mana Bani Hashim ini di dalamnya ada Bani Abbasiyah. Jadi sahabat sekalian, kita melihat benang merahnya bahwa antara Bani Umayyah dengan Bani Hashim ini terjadi friksi itu. Bani Umayyah mengambil kekuasaan dari Khulafaur Rasyidin dan kemudian menjadikan sistem keumatan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad menjadi sistem dinasti. Kekuasaan para khalifah dipimpin oleh Bani Umayyah itu selama 90 tahun. Nah, ini memunculkan ketidakpuasan di kalangan umat Islam pada waktu itu, di antaranya adalah Bani Hashim atau Bani Abbasiyah itu. Nah, ternyata Bani Umayyah bisa mempertahankan sampai 90 tahun kekuasaannya. Berganti-ganti sebanyak 14 khalifah. Tetapi ujung-ujungnya semakin memunculkan dendam politik. Dan akhirnya Bani Abbasiyah melakukan pemberontakan sambil merangkul Bani Hashim yang lainnya, yaitu keturunan dari Ali bin Abi Thalib, yang di zamannya kekuasaan Bani Umayyah menjadi korban. Di antaranya adalah Hasan dan Husain yang terbunuh di dalam masa kekuasaan Bani Umayyah itu. Nah, di tahun 750 itulah kesempatan bagi Bani Abbasiyah untuk melakukan balas dendam politik dan kemudian menghancurkan sisa-sisa kekuasaan dari Bani Umayyah yang memang pada waktu itu semakin lemah dikarenakan dia tidak lagi memiliki pemimpin yang hebat, khalifah yang hebat. Sehingga runtuhlah pada tahun 750 itu dan kemudian dihabisi oleh kelompok dari Bani Abbasiyah ini. Sehingga kekuasaan Bani Umayyah yang sudah berjalan selama sekitar 90 tahun itu diambil alih dan kemudian ibu kotanya nanti dipindahkan ke Irak kembali. Dari Damaskus di Suriah menjadi ke Baghdad di Irak. Sahabat sekalian, saya kira saya cukupkan sampai di sini dulu bab terakhir dari pelajaran sejarah atau jejak sejarah dinasti Umayyah. Kita sudah mengambil banyak pelajaran dari dalamnya. Poin-poin penting yang kita bisa jadikan pelajaran dalam dinasti Umayyah ini adalah: satu, dinasti Umayyah mengubah sistem politik, sistem kepemimpinan, kekhalifahan dari keumatan yang dijalankan pada zaman Khulafaur Rasyidin menjadi dinasti, yaitu keturunan. Yang ini kemudian memunculkan implikasi politik yang panjang, baik terhadap umat yang tidak puas dan memunculkan pemberontakan-pemberontakan, ataupun di dalam pengkaderan kekhalifahan atau kepemimpinan di dalam jalur keluarga itu sendiri. Yang kedua, untuk mempertahankan sistem kedinastian itu, maka Bani Umayyah, para khalifahnya, bertumpu kepada kekuatan militer. Jadi dengan kekuatan militer itulah mereka meredam ketidakpuasan dari rakyatnya pada waktu itu. Termasuk untuk melakukan perluasan wilayah kekuasaan ke luar negeri. Yang ketiga, dikarenakan adanya ketidakpuasan dari umat Islam atau masyarakat rakyat pada waktu itu, maka ada
Khalifah-khalifah yang mencoba mengubah arah politik itu dari militeristik menjadi pendekatan-pendekatan yang bersifat diplomatis dan non-militer, berorientasi pada kesejahteraan dan pelayanan, pendidikan, dakwah, dan seterusnya. Tetapi ternyata ini tidak bisa bertahan lama, hanya bertahan 5 tahun dalam 2 periode, yaitu zamannya Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik dan Umar bin Abdul Aziz. Kemudian dikembalikan lagi kepada militeristik. Tetapi menariknya, di zamannya pengganti itu, Hisham bin Abdul Malik, dia memadukan keduanya. Kekuatan militeristik atau pendekatan militeristik dipadukan dengan pelayanan dan kesejahteraan. Nah, dia bisa memunculkan fase atau periode kekuasaan yang cukup panjang selama 19 tahun dan menghasilkan pembangunan, kesejahteraan, pendidikan, dan kualitas masyarakat yang baik. Tetapi setelah itu, ternyata para khalifah penggantinya tidak memiliki kemampuan yang hebat seperti yang sebelumnya dan kemudian runtuh ketika terjadi lonjakan ketidakpuasan, pemberontakan dari rakyat pada waktu itu, dan khususnya Bani Abbasiyah yang melakukan pukulan telak terakhir kepada kekuasaan dinasti Umayyah. Maka kalau kita simpulkan, pelajaran apa yang menjadi poin utama dari jejak sejarah ini? Poin pentingnya adalah seperti yang dipesankan oleh Al-Quran. Mari kita kembalikan semua ini kepada orientasi rahmatan lil alamin seperti yang diajarkan oleh Al-Quran Al-Karim. Dicontohkan oleh Rasulullah, tidak berorientasi kepada diri, kelompok, keluarga, dan seterusnya, melainkan semuanya didedikasikan untuk umat. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah, tetapi kemudian mengalami distorsi pada generasi-generasi berikutnya dan khususnya pada dinasti Umayyah ini. Kalau kita kembali kepada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, insya Allah apa yang diajarkan oleh Al-Quran itu akan menjadi kenyataan umat yang sejahtera di dalam ridhonya. Maka Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 143, bahwa Allah sesungguhnya memilih umat Islam ini untuk menjadi umat yang adil dan umat pilihan yang akan mensejahterakan umat manusia di muka bumi ini. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Dan demikianlah kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas kamu sekalian. Dan kemudian di surat yang berbeda lagi, dalam surat Ali Imran ayat 110, Allah kemudian menggambarkan sesungguhnya kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, untuk memimpin manusia ini, memunculkan kesejahteraan bagi umat manusia di muka bumi. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman hanya kepada Allah. Jadi sahabat sekalian, siapapun yang tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Al-Quran, maka akan mengalami masalah di dalam kehidupannya secara individual, secara sosial, secara spiritual. Karena sesungguhnya lah Al-Quran memang diturunkan untuk menjadi guidance dalam kehidupan kita, supaya kita bisa hidup selamat fid dunya wal akhirah. Saya kira kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.